Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanggal 21 Juni 2022, saya akan menerangkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya. Perkenalkan, saya Dr. Sinta Putri Fidayanti. Saya adalah anggota Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 17, Kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 27. Untuk identifikasi masalah, saya mengajukan 3 isu di sini. Yang pertama adalah kurang memadainya obat-obatan di puskesmas. Yang kedua adalah kurang maksimalnya pelayanan di polilansia. Dan yang ketiga adalah kurang lengkapnya pemeriksaan penunjang di laboratorium puskesmas. Berikut adalah analisis isu dengan metode USG. USG itu sendiri merupakan singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Untuk poin pada metode USG ini sendiri ada 1-5, 1 untuk yang paling rendah dan 5 yang paling tinggi. Untuk metode USG ini sendiri dilakukan untuk mendapatkan prioritas isu yang harus diselesaikan. Untuk 3 isu yang saya ajukan tadi, untuk prioritas pertama diduduki oleh kurang lengkapnya pemeriksaan penunjang di laboratorium puskesmas, dan prioritas kedua diduduki oleh kurang memadainya obat-obatan di puskesmas, dan yang ketiga adalah kurang maksimalnya pelayanan di polilansia. Untuk analisis masalah dengan metode Fishbone selanjutnya, kita ambil dengan prioritas nomor 1 tadi, yaitu kurang lengkapnya pemeriksaan penunjang di UPT Puskesmas. Untuk masalah yang pertama adalah pemasok. Yang pertama adalah alat laboratorium yang digunakan berasal dari pemasok yang langka, sehingga untuk perbaikan-perbaikan termasuk onderdil itu sangat sulit didapatkan, sehingga tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah kalibrasi alat yang tidak berkelanjutan oleh pemasok yang mengakibatkan alat-alat akhirnya rusak. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, itu adalah kurang kompetennya SDM dalam menggunakan alat-alat berteknologi. Ini termasuk dengan inovasi melalui diklat atau pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, itu adalah kurangnya tuntutan dari SDM lain, kemudian adalah permintaan konsumen yang minimal, serta pewajaran isu. Yang keempat, maksud saya, itu adalah sistem, yaitu tingginya beban pekerjaan, sehingga seringkali lupa untuk berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah alur dana laboratorium belum terdistribusi dengan baik. Kita masuk ke analisis SWOT. Ya, ini adalah analisis isu dengan metode SWOT. Ini terbagi jadi 4. Yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini terbagi lagi, ada yang membantu dalam mencapai tujuan, serta ada juga yang menghambat dalam mencapai tujuan. Yang membantu dalam mencapai tujuan adalah strength dan opportunity. Untuk strength sendiri yang terdapat di tempat kerja saya, yang pertama adalah SDM yang memadai, kemudian yang kedua adalah pendanaan yang stabil karena merupakan unsur pelaksana teknis milik pemerintah. Kemudian yang termasuk kepada opportunity, yang pertama adalah tempat kerja saya ini merupakan satu-satunya instansi kesehatan milik pemerintah di Kecamatan Tatah Makmur. Kemudian yang kedua, akses yang mudah dijangkau oleh konsumen, dalam hal ini pasien maupun pemerintah. Kemudian yang menghambat dalam mencapai tujuan yaitu weakness dan treatment. Yang termasuk weakness adalah yang pertama, peralatan laboratorium belum terkalibrasi. Kemudian yang kedua adalah inovasi kompetensi yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah tingginya beban kerja. Dan yang keempat adalah alur pendanaan belum terdistribusi dengan baik. Sedangkan yang masuk ke treatment adalah konsumen, dalam hal ini pasien, yang mewajarkan kurangnya penunjang pada laboratorium UPT Puskesmas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap perawatan alat-alat laboratorium di UPT Puskesmas.
Dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu. Untuk alternatif penyelesaian isu yang saya ajukan adalah penguatan mutu internal dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium untuk mendukung pelayanan pengobatan sesuai diagnosis. Untuk tahap-tahap alternatifnya, yang pertama adalah memberikan pemahaman lebih dalam eh, kepada manajemen puskesmas mengenai pentingnya kelengkapan peralatan dan bahan laboratorium dalam menunjang pengobatan. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan ketua mutu agar melakukan inovasi melalui diklat atau pelatihan sesuai tupoksi SDM. Untuk hasil yang diharapkan adalah konsumen, dalam hal ini pasien, mendapatkan pelayanan pengobatan di poli sesuai dengan diagnosis yang tepat dengan bantuan penunjang yang lengkap dan berkompeten. Sedangkan para pihak yang terlibat adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Ya, berikut yang saya dapat sampaikan untuk analisis isu di tempat saya bekerja. Salah hilaf maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.